107. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrih. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya adanya ayat yang nasakh dan mansukh, maka Allah taala menjelaskan manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ada kalanya Allah taala kami hapus satu ayat, kemudian kami ganti dengan ayat yang lebih baik. Allah Ta'ala menjelaskan na'ti bi khairin minha aw mithliha, kami akan ganti dengan yang semisal atau yang lebih baik. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ini yang kemudian menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu maha mampu untuk atas segala sesuatu. Tidak mudah untuk diintervensi oleh umatnya, tidak mudah diintervensi oleh hambanya Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tidak mengikuti omongan orang-orang Yahudi, tidak mengikuti omongan orang-orang Yahudi. Makanya orang-orang dulu itu tidak terima. Kenapa kok ayat itu dihapus? Lah urusannya Allah Ta'ala, mau dihapus urusannya Allah Ta'ala, diadakan kembali urusannya Allah Ta'ala. Ada tanda protes. Enggak melok duwe kok urusannya Allah Ta'ala kok ikut ngurus. Jadi kemudian ada perkara-perkara yang mereka mempermasalahkan, sebetulnya itu bukan permasalahan yang penting. Tidak penting belas. Justru tambah dipermasalahkan. Wah, berarti ini Allah Ta'ala pelin-pelan. Enggak. Itu justru menunjukkan bahwa Allah Ta'ala tidak bisa diintervensi oleh kita. Jadi Allah Ta'ala itu tidak meloi omongan ini. Makanya kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabil. Kalau seandainya Anda mengikuti omongan orang-orang yang kebanyakan di atas bumi, maka tambah tersesat. Nah, maka kemudian ada kalanya pendapat itu ada untuk diikuti. Ada kalanya tidak semua pendapat itu harus diikuti. Justru kita semakin tertekan dengan pendapat. Justru kita semakin tertekan dengan pendapat. Tambah soro. Terus kok ingin kondisi kok ingin api kerja apa enake wong sing kok ingin ada orang nawari suhu lo kok ingin kon sajane tapi tidak ngasih modal, tidak ngasih jalan keluar, yo ndak iso dadi pegawai. Aku mburu nak kon ndak iso pegawai ku perusahaan. Dadi sekarang nek usul ku akeh. Kalau usul banyak yang bisa usul. Makanya Allah Ta'ala menjelaskan justru itu yang menunjukkan ketuhanan Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala tidak bisa dibujui. Allah Ta'ala tidak mengurusi orang-orang yang tidak ada urusannya sama sekali. Lalu Allah Ta'ala kok bingung ambil ngomong Yahudi? Kenapa kok Allah Ta'ala bingung dengan ayat yang dihapus? Wah, ini harusnya tidak dihapus. Makanya Allah Ta'ala menunjukkan bagi orang yang berilmu, dihapus
diganti dengan yang lebih baik itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Ada kalanya ada satu ayat yang dihapus oleh Allah Ta'ala hukumnya, tapi tetap dibaca. Nah, ini bagi orang-orang yang berakal menjadi pelajaran luar biasa. Pengharaman khamr saja itu ada tahapannya. Dan itu sampai sekarang dipakai. Mungkin narkoba rehabilitasi pelan-pelan, tidak langsung blend hilang enggak. Wong ape mandek rokokan, ape mandek wis pelan-pelan si anak. Nanti mulai ngurangi, asline rompat sedina mulai dikurangi sak pak, mari ngurangi maneh 3 batang, mari ngurangi sak batang, sesuk ngemut permen terus, sesuk ilang blas. Iku pelan-pelan, ndak langsung digasak ngono. Enggak. Dan itu tidak iso kamplang-kamplangan enggak. Allah Ta'ala menunjukkan ada kalanya dalam pendidikan itu Allah Ta'ala menunjukkan ada tahapan. Ada kalanya di dalam syariat itu langsung cesplak. Nah, untuk masalah sholat sama seperti masalah sholat. Anak kecil langsung diajari sembahyang, begitu sembahyang mulai takbir itu setelah takbir baca Fatihah, mari Fatihah terus baca surat, terus habis surat kemudian baca ruku, habis ruku kemudian subhan rabbiyal azim, habis kemudian itu intitan, langsung PKB sedino. Enggak mungkin apa. Pengarek SD aja apal, kemana sing wis tuwa bisa enggak apal. Kadang-kadang ngono sik guru belajar Islam langsung digasak kabeh harus seperti ini. Pada masa permulaan Islam, Allah Ta'ala itu belum menurunkan ayat-ayat tentang bacaan-bacaan dalam sholat. Juga belum ada syariat dari Rasulullah tentang bacaan-bacaan dalam sholat. Jadi ketika sholat, wong-wong mesti asli ngobrol sana. Begitu sholat takbir Allahu Akbar, takut langsung belajar dagangan yo apa. Mesti ngono sana. Mau yo apa nang pasar. Oh, biro regoe. Saya kira biro. Banyak di antara mereka yang seperti itu. Jadi begitu Rasulullah takbir di belakang itu saya ada geremeng si anak. Saya ngomong si anak si anak. Baru kemudian Rasulullah SAW melarang orang-orang tidak boleh berbicara dengan bahasa selain Al-Quran di dalam sholat. Baru mulai mereka diam. Nah, sing gak apal menang. Sing apal bocah sahabal. Jadi gak langsung biasa belum. Nah, ini yang kemudian Allah Ta'ala menunjukkan adanya tahapan. Tak kemudian langsung orang-orang Yahudi tidak terima, ini nggak terima. Jadi maksudnya orang-orang Yahudi pokoknya soro, pokoknya Allah Ta'ala harus kayak gitu. Nggak bisa. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Ditanya lagi oleh Allah Ta'ala, tidakkah Anda mengetahui bahwa Allah Ta'ala memiliki langit dan bumi, semua milik Allah Ta'ala. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan sesungguhnya Anda tidak memiliki wali, tidak memiliki pelindung, dan tidak memiliki nasir. Tidak ada yang bisa menolong min dunillah selain daripada Allah Ta'ala. Begitu orang jangankan itu, makanya Allah Ta'ala mengajarkan kalau memang mereka sakti. Mereka mengatakan, mereka orang-orang begitu keluar sahabat perang, kemudian balik orang-orang munafik mengatakan, kalau seandainya mereka duduk sama kita, maka tidak akan terbunuh, kan enak. Coba lu gua bikin ustaz kandani kalau coba pengajian kena corona, begitu pengajian kena temenan, kan ustaz kandani. Kan kencang sing koyo ngono, mulut yang seperti itu ada kalanya. Memang dibuat oleh Allah Ta'ala untuk menguji orang-orang yang beriman. Mundur apa enggak? Begitu mereka mundur, nah berarti sudah hampir sama. Kalau seandainya tetap tidak mundur, ini orang-orang yang beriman. Itu Allah Ta'ala menunjukkan ada kalanya cobaan kecil, tak gede, cilik luar biasa. Cobaan ini cilik. Tapi karena medsosnya hebat, seakan-akan besar luar biasa. Sama. Di zaman Rasul SAW yang bagian kompor-kompor itu ada karakter yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kalau sekarang kira-kira kepala wartawan. Semua berita itu dia megang. Semua berita dia yang menghandle. Makanya ketika berangkat Rasul SAW perang Uhud bersama 1000 pasukan, dia orang yang mengetuai. Iki Abdullah bin Ubay bin Salul ini sering kali jadi wartawan yang tidak kenal. Bukan wartawan yang baik, wartawan yang tidak kenal.
Begitu kemudian sampai di tengah jalan dia ngobrol sama orang-orang, tidak mungkin terjadi perang, tidak mungkin ini, tidak mungkin. Wah, akhirnya bersama Abdullah bin Ubay bin Salul balik 300 orang sahabat. Dari 1000 jadi 700. Kena omongannya wong kayak ini. Jadi kemudian bukan hal baru, itu kan dhisik wis ono. Coba kon lungguh enak anteng jalis nang omah, ambek kopi, ambek kucuk. Tak usah nang masjid, percuma kon nang masjid gawe opo? Oleh opo kon melok pengajian ngono? Oleh opo kon melok pengajian? Dono manfaate itu. Maka mereka mengatakan kalau seandainya mereka duduk bersama kami, maka mereka tidak akan sakit. Ditantang oleh Allah Ta'ala gini saja. Qul, katakan kepada mereka ya Rasulullah, fadra'u an anfusikumul maut. Coba kalau seandainya mereka didatangi malaikat maut, kandano malaikat maut, saya belum mau mati. Nek memang kon sana. Oh ternyata wong ngelamae ngono ya begitu mati yo mati. Wae aja wis mati. Ata menang oman dekem lockdown sampai mati kurus kering ndak mangan opo yo ndak sudah sama sekali ndak lapo-lapo. Wis mari kurus kering wis ndak iso lapo-lapo ya Allah nang ngenas suwane menurut ya Allah. Akhirnya soro urip gampang digawe soro. Akhirnya begitu soro mati teman-teman mati kelaparan. Mau begitu dikubur Covid, kelaparan Covid. Allahu Akbar. Wis repot lho. Akhirnya kayak ngono itu mau. Makanya kemudian Allah Ta'ala nantang kepada orang begini. Walaupun Anda, katakan kepada mereka di dalam ayat yang lain. Lau kuntum fi buyutikum. Andaikan Anda berada di rumah. La barazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Orang yang memang ditetapkan mati ada di luar bakal mati ndek njaba. Sing mati ndek jero bakal mati ndek jero. Uang seorang kerjaannya luar biasa, hampir 24 jam di luar kota, terus metu terus. Wayai mati di omah, subhanallah mampir di mangan gulai mati. Nek memang ngon mati nang omah. Wong jarang metu nang omah lockdown, subhanallah. Metu itu cuma gawe tuku panganan, ambil tuku rokok. Ndak ketepaan deh, begitu ketepaan metu ambil tuku rokok wis entek. Metu tutuk njobok ketabrak bencak. Mati. Padha wae mati wae, percuma. Makanya Allah Ta'ala nantang, kalau mereka memang hebat, wong meletene kok ngono. Orang kurang ajarnya seperti itu sama Allah Ta'ala. Disuruh sama Allah Ta'ala gini saja. Kalau memang Anda hebat, tantangan malaikat maut, kaplo kena iso. Kok model Nabi Musa. Tepe betul Nabi Musa ya. Nabi Musa ditokane ambek malaikat maut. Malaikat maut sudah mengambil nyawa, dikaplok ambek Nabi Musa. Tepe malaikat empat. Balik oleh Allah Ta'ala. Saya belum mau mati. Kenapa? Saya dijanjikan oleh Allah Ta'ala ada tanah yang harus saya kuasai. Dan ini tanah Baitul Maqdis belum selesai. Saya belum sampai ke Baitul Maqdis. Saya masih berada di perjalanan. Balik oleh Allah Ta'ala. Salah itu catatannya salah. Ngaku protes oleh Allah Ta'ala. Nah, nek makom Musa itu Nabi Musa iso ngaplok malaikat maut. Hebat. Balik malaikat maut. Dan itu balik ke atas, ya Allah ini hambamu Musa tidak mau kembali kepadamu. Ditempelin malaikat maut. Balik lagi. Suruh kata Allah Ta'ala. Suruh Nabi Musa. Sudah selesai masanya. Ada yang akan meneruskan. Memang ditetapkan oleh Allah Ta'ala itu daerah tidak bisa dikuasai pada zaman Nabi Musa. Jadi balik, meninggal uswayai. Malaikat mau teko maneh, wis wayahe. Lu tersinggal bu sapa? Engko ana muridmu. Ada muridnya namanya Yusha bin Nun. Jadi mereka masuk Baitul Maqdis pada masa kenabian Yusha bin Nun. Itu nabi, itu juga nabi di dalam riwayat itu juga nabi dan rasul yang mengikuti Nabi Musa. Itu muridnya. Ikut makanya disuruh balik Allah Ta'ala supaya balik, tutu wayamu. Wis wayahe murid mesti dadi sana. Betul sama Allah Ta'ala. Nah, orang-orang model seperti itu ditantang sama Allah Ta'ala. Loh, kalau memang Anda hebat, coba ketika Anda mati, tolak malaikat maut. Tolak maut. Kon ata ngombe banyu kaya apa wae wae mati. Ata ngombe banyu kaya apa wae. Atik jimat macem-macem. Wae mati. Lah sing ngandani sing ngongkon gawe jimat ya mati. Dukune sing ngongkon gawe jimat mati. Ajine ya mati. Aja trimo dukune. Jine mati.
Aku ngono kok percaya ambil jimat, enggak jimat, pakai jimat ini nanti tidak bisa mati cari sopo. Ajene mati, dukune mati, kok kan enggak mati. Nek kalau memang itu bisa menolak kematian, kenapa enggak dipakai sama dukunnya sendiri? Apa kan kayak dukunnya dewi? Kok nek repoti, wong teko nang dukun, "Mbak, saya mau minta kaya." Lah nek iso nek dukun iso sugih, ket biyen wis gawe apartemen. Lah sing teko gak masuk akal blas. Teko nak dukun, saya kepingin kaya. Omahe dukun nek gobok. Lah omahe dhek luwih sugih, gawe mobil. Kok cek perlu nek memang dhek iso sugih, ket biyen wis gawe apartemen. Dari dulu mereka sudah bikin apartemen, bikin perumahan. Toh buktinya mereka juga melarat pingsan. Ngono kok ditakoni. Caranya kaya bagaimana? Lalu ambil jin. Wis gak masuk akal blas. Masuk akal blas. Maka kemudian Allah Ta'ala menunjukkan ada kalanya otak itu bisa buntu karena cara berpikir yang salah. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan dalam ayat 108. Ditanya lagi oleh Allah Ta'ala, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apa anda mau, kata Allah Ta'ala, apa anda nunggu sama seperti Nabi Musa dulu? Orang-orang Arab datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jadikan ke kota Mekah ini kota yang kaya, perkebunan yang kaya. Kemudian apa? Jadikan bukit Safa dan Marwah itu emas, bukit emas. Loh, ini kelemahan akal. Sesuatu yang biasa, itu dianggap duduk mukjizat. Ini lemahnya akal. Ini sering saya jelaskan. Ada kalanya kelemahan otak itu sesuatu yang biasa gak dianggap mukjizat, tapi sesuatu yang lain, sesuatu yang lain yang tidak terbiasa kita lihat, padahal menurut kualitasnya ini lebih rendah. Menurut kualitasnya ini lebih rendah. Itu dianggap mukjizat luar biasa. Nabi Shalih alaihi salam dari batu keluar onta, yang biasa kita lihat dari telur keluar ayam. Podo saja nih, dari benda mati kemudian menjadi hidup, sebetulnya sama. Justru malah dalam segi kualitas, yang satu benda yang memang kokoh, gak gampang pecah. Jadi kalau seandainya dia netes kemudian keluar kontak, wajar, memang bahan yang kuat. Ini Allah Ta'ala menunjukkan ada yang lebih hebat, sistem yang lebih hebat. Telur, iku kulitnya tipis, ditutup titik, iku bocor sana. Dan bocor lagi. Nah, itu Allah Ta'ala menunjukkan yang dari lebih tipis saja, dari yang bahannya model kekunuan, Allah Ta'ala bisa dari yang tidak hidup menjadi hidup. Kenapa kok dari batu keluar onta kok orang janggal? Harusnya lebih masuk akal. Harusnya lebih masuk akal. Karena tidak biasa kita lihat, seakan-akan luar biasa. Karena tidak biasa kita lihat, seakan-akan luar biasa. Nah, orang-orang dulu datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jadikan perkebunan ini perkebunan yang bagus gitu. Nah, kemudian Allah Ta'ala tanya, kalau seandainya dibuat oleh Allah Ta'ala tanah-tanah yang gersang itu menjadi hijau, sudah bagus luar biasa. Terus apa bedanya? Ada kalanya dari sesuatu yang gersang, tanah gersang luar biasa, di bawahnya minyak. Iki kemudian di atasnya hijau-hijau, tapi di bawahnya air. Sugih koyo aneh sugihan sing banyu, padahal sugihan sing minyak. Nek didol sugihan sing minyak. Begitu orang tahu kualitas harganya, siji. Makanya Allah Ta'ala menunjukkan ada kalanya kelemahan akal itu menunjukkan orang kepada kekafiran. Kemudian mereka minta bukit Safa dan Marwah itu dijadikan emas, bukit emas. Seumpama dijadikan oleh kan gak mikir itu gunungan. Pokoknya aku sugih. Engkau nek kon sugih, setelah Anda kaya, yang meneruskan soro ini sapa? Umpama bukit Safa dan Marwah itu dijadikan bukit emas. Kemudian jadi milik siapa? Kepala negara. Kepala negara berarti boleh menggunakan ini sebebas-bebasnya. Berarti yang dibawa itu jatah. Dapat jatahnya sedikit. Semakin ke atas, semakin anggota DPR oleh jatahnya akeh. Presiden tambah paling akeh. Kayak ngono model. Salah.
Kalau gitu milik semua orang dibagi rata. Justru dengan dibagi rata menjatuhkan nilai harga, menjatuhkan nilai uang. Pernah ada raja kaya luar biasa, mampir ke kota Mesir. Dilihat Mesir ini pas orangnya soro luar biasa, pociannya urip yo. Akhirnya dikasihkan emas banyak sama dia. Luar biasa. Langsung kolek. Sak negara langsung kolek. Apa? Dana sing dodol pecel sana. Sopo? Wong kabeh semua orang merasa kaya. Lalu apa aku kerja? Ada apa saya jual pecel? Wong saya punya emas banyak. Semua orang merasa kaya. Akhirnya dademu kerja. Tutup kabeh tokone. Apa? Wong aku wis sugih sana. Lalu apa aku kerja? Akhirnya semua orang kelaparan dewe, gaya-gayaan. Akhirnya harga emas jadi murah. Kenapa? Ya itu mau. Begitu nilai itu banyak, makanya kemudian di dalam syair Arab itu kullu syai'in idza kathura rakhusa illal adabi. Segala sesuatu itu kalau banyak mesti murah. Dhisik mobil itu durung akeh. Dadi mobil elek koyo ane larang luar biasa. Saiki begitu akeh motor sing elek murah. Ono sing 10 juta, 5 juta, 9 juta ya dibeli ono motor. Ya iso mlaku. Subhanallah. Lu dhisik motor itu larang luar biasa. Orang punya sepeda motor itu sudah orang kaya, apalagi sudah punya mobil sudah sangat kaya. Itu dulu abi cerita ngono. Dhisik wong duwe motor iku pas dhisik cilik, iku motor nek wong duwe motor iku sugih temen di sana. Nah saiki wong duwe motor wis ndak tapi sugih kan. Kenapa? Murah. Semua orang bisa punya. Nah, begitu sesuatu itu banyak, harga jadi turun. Umpama dulu dituruti sama Allah Taala Bukit Sofa itu jadi emas. Kolek. Makanya Allah Ta'ala tanya, am turiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apa anda mau minta kepada Allah Ta'ala sesuatu yang dulu diminta sama Nabi Musa, yang dulu diminta oleh orang-orang kepada Nabi Musa? Allah Ta'ala menjelaskan, wa may yatabaddalil kufra bil iman. Dan barang siapa yang mengganti iman dengan kekufuran, faqad dhalla sawa'as sabil, maka dia termasuk orang yang sangat tersesat dari jalan yang benar. Kenapa? Usmari oleh iman. Sudah ditunjukkan bukti nyata oleh Allah Ta'ala cara berpikir yang waras. Islam itu mengajarkan cara berpikir yang waras. Jadi makanya kemudian ada syarat wajibnya sholat, ada syarat sahnya sholat. Syarat wajibnya saja harus berakal. Wong edan gak wajib sembahyang, wong edan tidak dibebani untuk sholat. Makanya kalau tidak mau sholat, bayi, anak yang belum balik bagi bayi, ini koyaan tidak mungkin. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah orang yang pingsan sampai sadar. Ini juga kemungkinan untuk pingsan ini agak sulit. Kemudian yang ketiga gila. Akhirnya pura-pura etan akeh saiki. Pura-pura etan akeh. Kemungkinan ini yang bisa untuk Anda melarikan diri dari sholat. Nah, jadi kemudian Allah Ta'ala menunjukkan Islam itu menunjukkan cara berpikir yang wajar, yang waras. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan di dalam ayat yang selanjutnya, ayat 109, wadda katsirum min ahlil kitab. Hati-hati kata Allah Ta'ala, orang-orang ahlil kitab, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Orang-orang ahli kitab kepingin mengembalikan Anda kepada kekufuran. Kebanyakan orang ahli kitab kepinginnya seperti itu. Kenapa? Hasadan, hasud, iri. Kenapa kok semakin diminati? Islam tambah diinjak kok semakin diminati. Di daerah-daerah barat semakin mereka ditindas, semakin diminati. Orang semakin kepingin tahu, semakin dipelajari, semakin ditindas, semakin dipelajari sama orang-orang. Pemikirnya mereka tambah belajar. Kenapa kok Islam ini dimusuhi sama negara? Semakin tertarik begitu masuk hari ini. Jadi sing mlebu itu orang berkualitas. Kenapa? Berdasarkan penelitian semua. Justru malah orang-orang yang cerdas. Nah, ini Allah Ta'ala menunjukkan orang-orang ahli kitab
itu iri. Makanya kemudian mereka berusaha untuk memasukkan kita, mengembalikan kita kepada kekafiran. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Justru semakin nyata bukti kebenaran, semakin mereka kepingin mengembalikan kita. Jangan sampai orang Islam itu ikut berpikir yang waras. Tadi dijak mikir edan ambidi, dijak mikir edan. Caranya seperti ini ditunjukkan oleh mereka sistem yang tidak karu-karuan. Begitu muncul sistem yang tidak karu-karuan, semburat luar biasa, nah itu baru senang deh. Ayo ini. Akhirnya kemudian dijadikan percontohan Islam negara yang semburat. Padahal sing gawe semburat itu di. Dan nanti yang dicari adalah orang-orang yang semburat di mau. Contohnya seperti ini. Jadi kayak ngono model kayak ngono kan dhisik. Jadi model-model seperti itu tuh dari dulu. Abdullah bin Ubay bin Salul, targetnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu bukan orang-orang yang pinter-pinter sing belajar sering lunggone Rasulullah, ndak. Justru yang ikut bersama Abdullah bin Ubay bin Salul itu kebanyakan orang yang tidak pernah ikut pengajiannya Rasulullah. Sing jarang kalau pengajiannya Rasulullah. Jadi ilmu agama ini masih agak blank. Si akeh blank itu lah, masih banyak blanknya. Orang-orang yang imannya kuat, yang sering duduk bersama Rasulullah aman. Kenapa? Mereka tahu, mereka terbiasa diajari mikir waras. Mereka terbiasa diajari mikir yang beres oleh Rasulullah SAW. Dan setiap apa yang terjadi, mereka tanya langsung kepada Rasulullah. Aman. Orang-orang yang model seperti ini, soro apa dihasil. Mulai ditekan di ustaz, soro hasutani, apa tak sembahyang itu soro hasutani. Tapi nek kasih tekan di ustaz, wah ini gampang, panganan enteng. Kayak untuk orang-orang Nasoro, kayak ngono udah sokong supermi di sokong ini cepat. Makanya orang-orang yang model seperti itu nyogoknya dudukan masjid-masjid. Dilihat Soro berangkat, kan ngumpul kan, berangkat nang gereja, luar biasa. Dilihat oleh Sayyidina Umar, ya Rahib, dipanggil oleh Sayyidina Umar, ya Rahib, wahai pendeta. Dilihat oleh Sayyidina Umar, dilihat oleh pendeta ini tadi, ada, ditanya ada, nangis Sayyidina Umar. Kenapa? Saya ingat di dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita, amilatun nasibah. Mereka capek luar biasa di dalam agamanya, sampai berangkat subuh, berseni gereja, segala macam. Cuma masalahnya salah alamat. Maka Allah Ta'ala menjelaskan taslanaran hamiyah, sorona dunya, sorona akhirat bisa. Dilihat oleh Sayyidina Umar, coba sing dibersihkan masjid lah enak, coba sing disembah Allah Ta'ala lah enak. Cuma isi apa maneh? Apa dijelasnya soro? Nah itu pentingnya orang itu ngerti. Itu pentingnya orang yang ngerti. Jadi ada peraturan-peraturan yang menunjukkan di sana Islam harus dikembangkan. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan kalau sudah seperti itu, cara yang pertama fa'fu, maafkan mereka, tinggalkan. Kemudian wasfa'u, sudah biarkan mereka, tidak usah diurus, tidak usah terlalu ruwet. Karena bingung gini, ngurus wong ngono-ngono itu tidak mari-mari. Sembahyang uangnya luar biasa, ngurus masalah iki ya Allah, tambah ruwet. Sudah yang ada di kita ajarkan kebaikan. Makanya disik-disik sunan segala macam, tidak terlalu tambah sing lain-lain. Pokok di pondok, diurusi pondoke orang sing gelem alhamdulillah, diajari sampai kena, nanti dari orang yang kena mengeluarkan anak-anak orang yang kena. Jadi tidak kuper-kuper sing tidak kesoron ruwet. Bahkan model seperti Rasul sekalipun Allah Ta'ala memperingatkan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Tidak bisa Rasul tidak bisa memaksa orang untuk masuk Islam. Apalagi kita. Tugas kita hanya untuk memperingatkan. Ngejak. Gak gelem dijak, mari urusan. Bagi orang tua. Beda lagi orang kalau punya kekuasaan. Begitu Anda punya kekuasaan, manfaatkan kekuasaan itu di jalan Allah Ta'ala. Ada orang tua punya anak, aturan anakmu sampai iso sembahyang, ojo dicarno. Kenapa? Itu anak Anda punya tanggung jawab. Gak kelem sembahyang ustaz sudah dipaksa, sudah 1 kali diperingatkan, 2 kali terus
terus nanti lama-lama melo, suwe-suwe sungkan dewi, lama-lama sungkan sendiri. Itu dibiasakan. Untuk dhisik kok ngajarin. Nah kemudian Allah Ta'ala menjelaskan hatta ya'tiyallahu bi'amri, sudah biarkan mereka, tinggalkan mereka sampai nanti Allah Ta'ala menunjukkan ada yang akan diselesaikan oleh Allah Ta'ala sampai pada hari ketetapan. Maka Allah Ta'ala menjelaskan innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat 110 wa aqimus shalah, urusan kita salat, bereskan salatnya. Jadi tidak terlalu ngomong Rasulullah, enggak terlalu ngomong wis wae sembayang, waktunya berdakwah ya berdakwah, waktunya untuk memperingatkan orang-orang ya diingatkan orang-orang. Ada peraturan yang harus dibuat ya peraturan dibuat oleh Rasulullah. Tapi tidak dunia terus yang diurusi. Wa aqimus shalah. Begitu tiba waktunya salat. Kemudian apa? Wa atuz zakat. Begitu Anda memperhatikan Allah Ta'ala, diperhatikan hidup Anda oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau Allah Ta'ala sudah dilupakan, Anda dilupakan oleh Allah Ta'ala. Tidak diurusin oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan apa yang Anda ajukan untuk diri Anda, amal kebaikan apapun itu, min khairin, dari kebaikan sekecil apapun itu, tajiduhu indallah, mesti Anda akan menemui, nanti ada balasannya di sisi Allah Ta'ala. Innallaha bima ta'maluna basir. Kemudian Allah Ta'ala menutup, sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu, terhadap semua yang Anda lakukan, basir, maha melihat. Semua itu dilihat oleh Allah Ta'ala. Nah tadi kemudian dari rentetan ayat ini Allah Ta'ala ingin kita itu sibuk dengan urusan akhirat, sibuk dengan urusan kita. Jadi kalau memang kita diberi amanat oleh Allah Ta'ala, punya anak, punya perusahaan, punya apa macam-macam, nah itu diurusi. Kalau memang orang sudah gak bisa diurusi, sudah diarahkan. Ustaz tuku tak tutup di sana. Sudah saya arahkan ke masjid, tetap gak gelem berangkat nang masjid, berengkel si anak, yes urusannya dia. Urusannya dia dengan Allah Ta'ala. Dua mudah-mudahan oleh hidayah. Sudah diarahkan anak ibu mari ditokno teko omah wis kemudian sudah diajarkan untuk sholat ke masjid, tetap tidak berangkat ke masjid, ya sudah, yang penting Anda sudah mengajarkan yang baik. Sisanya serahkan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.